Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah cerita dan ilustrasi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagaimana halnya Hamzah, usianya hampir sebaya dengan Nabi. Ia memang tidak memeluk Islam pada masa awal seperti halnya Hamzah, namun sebagian riwayat menyebutkan ia telah memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, hanya saja ia menyembunyikan keislamannya. Pada Fathul Makkah lah Abbas telah diketahui pasti sebagai pemeluk Islam. Abbas adalah seorang yang cerdas dan diplomatis. Walau tidak secara terang-terangan seperti Abu Thalib, ia juga melakukan pembelaan terhadap Rasulullah dan Islam. Di awal kelahiran Islam, ketika Abu Dzar Al-Ghifari untuk pertama kalinya meneriakkan kalimat tauhid, yakni syahadat di Masjid Al-Haram, dan kaum kafir Quraisy menghajarnya habis-habisan, tak ada seorang pun yang berani membelanya. Tampillah Abbas dan ia berkata diplomatis, "Wahai orang Quraisy, dia adalah orang dari suku Ghifar. Dan kalian semua adalah kaum pedagang yang selalu melewati daerah mereka. Apa jadinya jika mereka tahu kalian telah menyiksa anggota keluarganya?" Karena perkataan Abbas ini, kaum kafir Quraisy ini melepaskan Abu Dzar. Abbas terkadang menyertai Rasulullah ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kaum pendatang yang sedang melaksanakan Haji Makkah. Puncaknya adalah pada saat terjadinya Bayatul Aqobah yang kedua dengan penduduk Yasrib, Madinah, yang akhirnya menjadi tonggak awal kemenangan Islam di Jazirah Arab. Pada salah satu malam hari tasyrik setelah sepertiga malam yang terakhir, 73 lelaki dan 2 wanita dari penduduk Madinah bertemu dengan Rasulullah di Bukit Aqobah. Dalam kesepakatan yang akan diambil oleh Rasulullah dan mereka ini, Abbas menunjukkan sikap pembelaan dan perlindungannya kepada Rasulullah walau saat itu ia belum memeluk Islam, ataupun sudah Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Antara lain ia berkata, "Wahai kaum Khazraj, sesungguhnya kalian tahu kedudukan Muhammad di antara kami, dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya dan dilindungi di negerinya. Jika kalian memang ingin menunaikan apa yang kalian janjikan kepadanya, dan membelanya dari orang yang memusuhinya, silakan kalian ambil tanggung jawab tersebut, tetapi jika kalian berpikir untuk menyia-nyiakannya dan menelantarkan dirinya setelah keluar dari kami untuk bergabung bersama kalian, lebih baik biarkan saja ia bersama kami. Apalagi tetangga kalian itu adalah orang-orang Yahudi yang memang memusuhinya, aku khawatir akan makar mereka terhadap dirinya." Kondisi yang terjadi saat itu memang mengharuskan sikap ekstra hati-hati. Abbas telah melihat sendiri bagaimana sikap permusuhan dan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atas risalah Islamiyah yang didakwahkan Rasulullah. Begitu juga sikap beberapa kabilah Arab lainnya yang didakwahi beliau ketika berhaji, termasuk juga kabilah Bani Saqif di Taif. Sepertinya pilihan Allah Azza wa Jalla memang jatuh pada kaum Khazraj dan Aus dari Yasrib untuk menjadi pilar dan markas utama perkembangan risalah baru ini ke seluruh penjuru dunia, sehingga sikap mereka memang jauh berbeda dengan sikap orang-orang Arab lainnya itu. Sesungguhnya lah perkataan Abbas tersebut cukup menyinggung perasaan orang-orang Yasrib itu. Sejak diperkenalkan oleh 6 pemuda, disusul kemudian dengan Bayatul Aqobah pertama sikap mereka telah bulat untuk menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya di negeri mereka. As'ad bin Zurarah yang merupakan salah satu tokohnya sempat naik emosinya, tetapi Rasulullah berkata kepadanya, "Jawablah tanpa menimbulkan pertengkaran." As'ad menjelaskan sikap kaum Aus dan Khazraj dalam masalah tersebut, kemampuan mereka dalam berperang dan kesediaan mereka untuk berkorban demi membela Rasulullah. Abdullah bin Amr bin Haram pun ikut menimpali tentang tradisi mereka dalam menjaga kehormatan, menghadapi musuh, dan lain-lainnya.
Akhirnya As'ad menutup pidato panjang mereka itu sambil menghadapkan diri pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ambillah dari kami untuk dirimu apapun yang engkau inginkan, dan buatlah persyaratan untuk Tuhanmu, apapun yang engkau mau. Sesungguhnya kami akan selalu ada di belakangmu. Abbas merasa puas dengan penjelasan tersebut, dan membiarkan Rasulullah dan penduduk Yasrib menyusun kesepakatan-kesepakatan yang dalam sejarah dikenal dengan nama Baiatul Aqobah kedua.